Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua PDM dan juga jajarannya, para wakil, pimpinan Portom di tingkat kabupaten kota ya, kota Depok ya, dan PCM, PCA, juga PRM, PRA, dan hadirat yang sama-sama Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami sudah putaran yang keempat ini. Putaran pertama kami mensosialisasikan hasil Munas Tarjih kepada PDM Karawang, ya, Purwakarta dan Subang, itu disatukan di Karawang. Kemudian yang kedua Kota Bogor, yang ketiga Kabupaten Bogor, dan yang keempat Kota Depok. Ya, minggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, kami ke Bekasi Kota, kemudian Bekasi Kabupaten, dilanjutkan ke Cirebon. Jadi kami ini keliling PDM-PDM yang ada di Jawa Barat. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang Allah muliakan, Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan tajdid selalu memproduksi pemikiran-pemikiran yang kemudian menjadi gerakan persyarikatan dan warga persyarikatan Muhammadiyah. Digodok di Majelis Tarjih, produk-produk tarjih itu yang pertama ada yang namanya mutolaah tarjih. Jadi katakanlah sesuatu yang belum ada pada putusan tarjih, belum ada pada fatwa tarjih, maka kita mengadakan mutolaah. Nah, tetapi keputusan mutolaah itu belum bisa diamalkan sebagai putusan Muhammadiyah. Ini baru bahan saja. Kemudian yang kedua, ada yang namanya fatwa tarjih. Nah, fatwa tarjih itu belum merupakan keputusan, jadi berupa fatwa. Nah, belum begitu mengikat, tetapi bagi warga persyarikatan, daripada mencari sumber lain, sudah mencari fatwa tarjih yang ada di tanya jawab agama atau di sumber-sumber resmi lainnya Muhammadiyah. Nah, baru yang ketiga produk tarjih itu namanya keputusan tarjih. Nah, keputusan tarjih yang kita pegang sekarang, yang sudah beredar bukunya, yang pertama Himpunan Keputusan Majelis Tarjih Jilid yang pertama. Isinya yaitu berkaitan dengan akidah, rukun iman yang 6 itu tercantum di dalamnya. Kemudian toharoh, sholat, puasa, zakat, mengurusi jenazah, dan hal-hal ibadah yang lainnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Himpunan Putusan Tarjih Jilid yang kedua. Nah, jilid yang kedua itu memuat tentang persoalan-persoalan kontemporer, ya, misalnya mengenai bayi tabung, bagaimana menurut ajaran Islam, lalu transfusi darah, dan lain-lain. Nah, kemudian ada buku jilid yang ketiga, itu juga mengenai putusan tarjih. Itu Ibu dan Bapak bisa membaca dan bisa membeli bukunya. Nah, itu putusan-putusan tarjih. Jadi Majelis Tarjih itu terus memproduksi pemikiran-pemikiran, hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat atau persoalan-persoalan sosial keagamaan terus digali. Nah, lalu kemudian dijadikan putusan. Setelah menjadi putusan, ditanfidkan, kemudian disosialisasikan
dan disebarkan kepada seluruh Perserikatan Muhammadiyah dari mulai pusat sampai ke ranting, kepada anggota Muhammadiyah, kepada aum, ya, kepada juga ormas-ormas yang lain. Ini seyogianya sosialisasi ini juga diundang pimpinan ormas lain. Ini sudah ada belum, Pak? Dari Dewan Dakwah sudah hadir. Iya, dari NU belum ada, dari Persis juga belum ada. Idealnya apa? Supaya kita ini saling mengenal. Mengapa Muhammadiyah itu menerbitkan putusan tarjih mengenai kalender Hijriyah global tunggal misalnya. Ya, yang selama ini setiap kali lebaran itu ribut, ya. Setiap kali mau puasa ribut, mau kurban juga ribut, begitu ya. Supaya tidak ribut, maka disamakan. Disamakannya itu bukan hanya tingkat nasional, tetapi tingkat dunia. Itulah sebabnya istilahnya kalender Hijriyah global. Di ujungnya ada tunggal lagi. Kenapa dikatakan global? Karena mencakup seluruh. Kalau dulu misalnya globalnya itu tingkat Eropa, misalnya, kemudian tingkat Afrika, Asia Tenggara. Nah, kalau sekarang ini tunggal untuk semuanya. Jadi Muhammadiyah sudah berhitung, ya, patokannya itu, kriterianya itu apa supaya berlaku untuk di seluruh dunia, begitu. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Jul Baidah, ya, yang akan menyampaikan kalender Hijriyah global tunggal. Jadi bukan hanya untuk katakan Mabins, ya, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, tapi untuk seluruh dunia. Ini merupakan upaya, ya, upaya dari kita. Kalau tahun Masehi itu bisa bersatu hanya dalam tempo 350 tahun. Nah, kita sudah berapa tahun ini belum bersatu juga? Sudah 1446 tahun, masih belum bersatu. Tapi kalau Masehi itu hanya 350 tahun. Nah, mudah-mudahan dengan ide besar Muhammadiyah menyatukan kalender Hijriyah untuk seluruh dunia bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, setelah sosialisasi nanti ada rencana tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu setelah menghadiri sosialisasi hasil tarjih ini. Nah, kemudian kami juga membuat grup alumni sosialisasi tarjih nanti oleh Bapak Ketua Majelis Tarjih PDM atau dibantu oleh kami, ya, membuat grup, ya, untuk seluruh yang pernah mengikuti sosialisasi tarjih di Jawa Barat ini. Ya, itu nanti acaranya seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ketua PDM dan Majelis Tarjih dan juga kepada seluruh yang hadir yang telah berpartisipasi dalam acara sosialisasi hasil tarjih ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu, Pak. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau pintu tidak dibuka, kita tidak akan bisa masuk, ya. Ya, jadi kita sama-sama buka acara sosialisasi hasil munas tarjih dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini aja gitu. Ya, biar enggak, ya.
Ini untuk menyampaikan buka acara sosialisasi orientasi tadi. Mau duduk lagi aja kan? Lebih dekat. Ya. Selanjutnya untuk buka dari ini untuk buka hasil sosialisasi ini dengan sama-sama membaca undang. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para ayahanda, para ibunda, para kiai, para ustadz, ustadzah, yang Allah selalu berkahi. Saya selaku moderator sesi 1 dan sesi 2 izin untuk menyandang para narasumber kita. Jadi yang pertama sudah ada di atas mimbar, sudah ada di meja forum, yaitu yang kita muliakan Ajunan Dr. Haji Ibu Dermawan. Beliau selain merupakan anggota Majelis Tarbiah dan Tajwid di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, juga sebagai ketua divisi fatwa. Jadi kalau Majelis Tarbiah dan Tajwid PDM Depok itu tidak ada divisi di dalam. Karena kalau di wilayah di sini memang ada. Beliau ketua divisi fatwa. Jadi boleh kita sederhanakan perkara buktinya Muhammadiyah Jawa Barat. Nah, ajengan Dr. Dermawan. Tapi itu tangan untuk beliau. Kemudian pembicara berikutnya, pembicara kedua, ini pakar ilmu falaknya Muhammadiyah Jawa Barat, yaitu Ustazah Dr. Zubaidah. Jadi Zul Zubaidah ya, bukan nggak salah ini karena kebanyakan mungkin kalau dengar Zubaidah ya, bukan ini Zul Zubaidah, Ustazah Dr. Zubaidah. Ya, beliau ini sama anggota Majelis Tarbiah dan Tajwid pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat 3. Tapi kalau tadi Ajunan Dr. Bubu adalah ketua divisi fatwa, kalau beliau ketua divisi riset dan impact. Nah, kita boleh tepuk tangan semuanya bersama-sama. Silakan. Kemudian kelas 18 pembicara ketiga. Jadi nanti semuanya akan bicara secara panjang adalah ini sebenarnya mohon maaf saya tokoh ini kita belum sempat ganti backdropnya karena sudah pesen ya. Baru kemarin pembicara yang dijadwalkan misalnya Dr. Asia Fasiah, beliau sakit, kita doakan beliau biar sembuh. Langsung digantikan ketua Majelis Tabligh dan Ketarbiahan pimpinan namanya Aisyah. Ya, misalnya Dr. Anda tokoh Komariah BPD, kemudian kita bersama lagi beliau akan membahas fikih perlindungan anak yang itu nanti mungkin anak ada yang dibully, di sekolah, atau mungkin sekarang kebalik, kadang sudah ada guru yang dibully itu anak kemarin ya. Dan harapannya ini karena ini sosialisasi apalagi datang dari cabang dan antri juga, mohon disiapkan pertanyaan ya, materi
sudah ada PowerPoint-nya, nanti kebagikan juga. Harapannya fokus semua, jangan sampai acara udah serius ini terasa sibuk main HP. Ya, mohon juga bagi yang buat komunikasi di silent terlebih dahulu, dan kita ikhlaskan kita mulai sesi pertama. Langsung saya serahkan kepada Adina Dr. Budi Hermawan, beliau akan menyampaikan tentang sosialisasi majelis tadi Muhammadiyah. Kepada beliau yang kita start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu pimpinan daerah, cabang, ranting, ortom, dan unsur pembantu pimpinan se-Kota Depok, ya. Sebelum kami memasuki kawasan ini, terlebih dahulu kami mempelajari sosiokultural dari Kota Depok ini. Yang pertama dicari adalah makanan khas Kota Depok. Ya, ternyata katanya ini kota belimbing gitu ya. Yang terkenal adalah dodol belimbing Depok gitu. Ya, kalau di Garut apa dodol Garut ya, ini dodol belimbing. Ya, kemudian satu lagi perkedel bakar. Ya. Ini ada nggak perkedel bakar ya? Ya, perkedel bakar Kota Depok gitu. Itu saja yang saya sebut, 2 saja ya Pak ya. Bagasinya bujul luas itu. Ya, ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya dari Garut. Kalau Ibu Zul ini dari Padang Panjang ya, Padang Sumatera Barat. Padang Panjang ya. Ini orang-orangnya soleh di Padang Panjang itu. Nah, kemudian kalau Ibu Kokom itu dari Bandung gitu ya. Nah, kalau Garut, saya bandingkan antara Garut dengan Depok. Daerah yang penduduknya usia harapan hidupnya paling tinggi di Jawa Barat adalah Kota Depok. Rata-rata umurnya 75 tahun ya. Tapi kalau Garut ini usia harapan hidupnya itu paling pendek ya. Ya 72 tahun dibanding dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Jadi kalau ingin panjang umur tinggal di Depok. Kalau ingin umurnya pendek tinggal di Garut. Luas Depok ini 200 kilometer ya. Kalau Garut itu 3.000, jadi luas Garut. Tapi penduduknya Garut itu kurang lebih 3.500.000, Depok 1.900.000-an. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang manhaj tarjih. Manhaj itu artinya cara, ya. Tarjih itu artinya membandingkan, kemudian mengambil mana yang paling rojih, mana yang paling kuat. Membandingkan dalil antara satu hadis dengan hadis yang lain, membandingkan pendapat ulama antara satu pendapat mazhab dengan mazhab yang lain, kemudian mana yang paling kuat, mana yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang dapat diterima atau yang makbul. Nah, itulah tarjih. Nah, tarjih dalam Muhammadiyah itu bukan hanya sekedar metode. Ya, di dalam memutus perkara kalau ada perbedaan, itu kan ada beberapa metode. Yang pertama yaitu thoriqatul jam'i, yaitu mengkompromikan, ya. Jadi jangan dibuang. Kalau ada dua dalil yang sahih, misalnya ada hadis yang mengatakan man masa dzakarahu falyatawaddo.
siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Artinya apa? Batal wudunya kalau menyentuh kemaluan. Kalau dalam fikih kan biasa ada pertanyaan, apakah menyentuhnya itu sengaja atau tidak disengaja? Bagaimana kalau menyentuh kemaluan orang lain misalnya? Apakah batal atau tidak? Nah, hadis lain yang mengatakan, masastu dzakari, ya Rasulullah, aku menyentuh kemaluanku. A'alayal wudu, apakah aku harus berwudu? Lalu Nabi mengatakan, la, tidak, annahu bad'atu minka. Itu merupakan bagian anggota badanmu. Jadi apa bedanya dengan organ yang lain? Sama-sama organ tubuh manusia. Tidak batal. Nah, jadi dua-duanya itu saling bertentangan satu yang sama yang lain. Tetapi kedua-duanya itu sahih. Nah, maka kalau mengambil thariqatul jam'i, yaitu mengkompromikan dua-duanya diambil, yaitu batal wudunya kalau air masih ada, atau batal wudunya kalau menyentuh menimbulkan syahwat, kalau tidak membatalkan wudu misalnya. Itu kompromi. Yang kedua yaitu tarjih, memilih yang paling kuat. Kalau sama-sama kuat dari segi sanad, ya dari segi matan, itu mana yang lebih kuat, ambil salah satunya. Atau yang ketiganya yaitu dengan cara thariqatut tawakub, katakanlah ya, tawakub itu artinya menunggu nanti putusan tarjih berikutnya begitu. Nah, itu tawakub. Nah, jadi tarjih itu merupakan salah satu metode di situ. Nah, bagi Muhammadiyah, tarjih itu bukan hanya sebagai salah satu metode, tetapi tarjih itu adalah ijtihad itu sendiri. Jadi kalau Muhammadiyah mentarjih, artinya Muhammadiyah itu berijtihad. Hanya di Muhammadiyah, ijtihadnya itu adalah ijtihad jama'i, bukan ijtihad fardi. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu pandangan keagamannya hanya dari satu pendapat orang, dari satu pendapat tokoh. Nah, kalau di Muhammadiyah itu bukan fardi tapi jama'i, ya, keputusan bersama, yaitu majelis tarjih. Untuk memutuskan suatu perkara, Bapak dan Ibu semuanya, Muhammadiyah itu sampai bertahun-tahun. Karena jangan sampai keputusannya itu keputusan yang mentah. Misalnya memutuskan tentang KHGT, itu kan sudah lama dikaji oleh Muhammadiyah. Kemudian keputusan tentang fikih perlindungan anak, berbagai ahli diundang, berbagai pakar diundang, berbagai sumber dijadikan rujukan, kemudian oleh Muhammadiyah ditarjih, kemudian menjadi keputusan dari Munas Tarjih, kemudian oleh PP Muhammadiyah ditantizkan, baru bisa dilaksanakan oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah. Itulah tarjih, Bapak dan Ibu sekalian. Sebetulnya materinya banyak sekali ya, 40 halaman Bu ya. Standar nasionalnya kalau dibaca ya, 10 halaman itu untuk 1 jam. Berarti 40 halaman 4 jam. Kalau yang Bu Zul itu panjang sekali. Kalau Ibu Kokom saya baca itu 90 halaman, berarti untuk 9 jam ya materinya. Tetapi kami akan menyingkat hanya 30 menit. Ya, 1 jam setengah selesai semuanya. Ya, karena ini ibu-ibu ini orang-orang pinter. Orang pinter itu bisa memanjangkan yang pendek ya, dan memendekkan yang panjang. Tong diteruskan, bisa ngagedekeun jeung ngaleutikeun teh ya. Itu saja ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya 30 menit saja. Jadi akan banyak yang dilewat ya. Nah, manhaj tarjih itu secara operasional adalah sistem yang terdiri dari wawasan tarjih, sumber hukum Islam, metode tarjih, ya, metode tentang ketarjihan. Jadi 4 perkara yang akan disampaikan.
Yang pertama yaitu mengenai wawasan tarjih. Wawasan tarjih ini yang pertama wawasan tentang keislaman. Muhammadiyah itu mendefinisikan agama Islam yaitu ma anzalallah fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi sunnah as-sahihah, dan apa yang ada di dalam sunnah as-sahihah. Minal awamir berupa perintah-perintah, wal awamir larangan-larangan, wal irsadat dan petunjuk-petunjuk, li solahil ibad untuk kemaslahatan hamba, dunyahum wa ukhrahum, dunia dan akhirat. Nah, jadi yang pertama berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jadi kita itu kembali aruju ilal Quran wasunnah. Kalau tadi kata Pak Ketua PDM, kalau kita disebut aliran salaf, tidak akan diterima oleh orang salaf. Secara keilmuan, kami bertiga ini akademisi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kaji secara keilmuan, Muhammadiyah itu termasuk kepada kelompok salaf gitu. Salaf itu jargonnya pertama kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang kedua, terbebas dari khurafat, bid'ah dan tahayul. Yang ketiga, tidak mengikatkan diri kepada mazhab-mazhab baik dalam bidang akidah, fikih dan akhlak. Nah, kalau itu definisi salaf, maka yang termasuk salaf itu diantaranya adalah Hamas, Partai Keadilan, Hizbut Tahrir, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Kemudian ada lagi Salafi Wahabi, ya, untuk menyebut kelompok yang memfokuskan pada salaf begitu. Jadi kalau jargonnya itu yang saya sebutkan itu tadi kembali kepada Quran dan Sunnah. Tetapi ada perbedaan, katakanlah misalnya antara HTI dengan Partai Keadilan. Partai Keadilan mengakui demokrasi, HTI tidak mengakui demokrasi, ya itulah perbedaannya. Tapi tadi yang menjadi patokannya itu sama yang tadi, tiga hal itu tadi. Nah, apakah kita ini ahlu sunnah wal jamaah? Ya kita juga ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaahnya memang pengertiannya begini. Ada dalam satu hadis dikatakan, alaikum bisunnati wa sunnati hulafair rasyidina al-mahdiyina a'addu bina wajidi. Ya, berpeganglah kamu kepada sunnahku, maka berpegang kepada sunnah berarti ahlus sunnah. Kalau berpegang kepada bid'ah namanya ahlul bid'ah wal gagabah, ya. Nah, wa sunnati hulafair rasyidin dan sunnah hulafa rasyidin itu jamaah, maka disebut ahlu sunnah wal jamaah. Nah, pengertian ahlu sunnah wal jamaahnya kita itu berpegang kepada sunnah Rasul dan mengikuti pemahaman yang dipegang oleh para salafus sholih gitu. Nah, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaahnya bukan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Karena kalau Asy'ariyah bingung lagi nih, apakah mau paham Ghazali, Juwaini, Bakilani, itu beda-beda. Apakah Maturidi? Maturidi juga ada Maturidiyah Samarkan yang mendekati kepada Mu'tazilah, ada Maturidiyah Bukhara yang mendekati kepada Jabariyah gitu. Ya, mendekati kepada Jabariyah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari definisi tadi ya, bahwa Muhammadiyah itu bersumber kepada Quran dan Sunnah, dan isi dari ajaran agama itu adalah perintah-perintah, larangan-larangan, dan irsadat, petunjuk-petunjuk
Yang tujuannya apa? Lisolahil ibad dunyahum wa urahum. Untuk kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Jadi tujuannya kemaslahatan dunia dan akhirat. Kalau ajaran-ajaran tidak membawa kemaslahatan dunia, berarti ajarannya kita tolak. Kalau ajaran itu tidak membawa kemaslahatan kita di akhirat, ajaran itu juga kita tolak. Karena tujuan agama adalah lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum gitu. Nah, itu wawasan keagamaan. Ada di itu Pak? Ditayangkan nggak? Ada ya. Ya, wawasan yang kedua adalah wawasan tajdid. Tajdid itu pengertiannya dua. Yang pertama adalah tajrid. Tajrid itu puritanisasi, pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah. Jadi dalam bidang akidah dan ibadah itu harus betul-betul murni. Harus berdasarkan Al-Quran, tidak ada intervensi, tidak ada inovasi dari pikiran-pikiran kita. Nah, itu dalam bidang akidah dan ibadah. Betul-betul kita mengikuti salaf, ya, pemikiran Nabi dan para sahabat, ya, dan ulama-ulama salaf begitu. Itu namanya at-tajrid, murni, tidak dicampur. Nah, kalau ada sesuatu yang baru dalam bidang akidah dan ibadah, nah maka itu namanya bid'ah. Bid'ah itu adalah kullu amrin muhdasin fid dini akidatin au ibadatin au sifatin lil ibadah. Setiap hal yang baru dalam agama, baik itu dalam bidang akidah maupun dalam bidang ibadah, yang baru dalam keduanya itu namanya bid'ah. Tapi kalau yang baru dalam urusan dunia dan itu baik, itu namanya al-maslahatul mursalah, itu bukan bid'ah. Maka tidak ada konsep bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Ya, kalau bid'ah itu ya dolalah gitu. Tapi bid'ah yang mana? Yang tadi pengertiannya itu hal yang baru dalam bidang akidah dan dalam bidang ibadah. Misalnya yang wajib kita ketahui di antara malaikat itu ada 10. Kemudian oleh warga Beji Depok ditambah misalnya, yaitu malaikat jublek ireng misalnya. Nah, itu termasuk kepada bidah yang dolalah karena hal yang baru dalam bidang akidah. Misalnya sholat subuh, kok sholat subuh masih seger cuman 2 rakaat. Sholat isya dalam keadaan lelah kok 4 rakaat. Sholat subuh ditambah 10 rakaat sekalian senam pagi ya. Nah, itu termasuk bid'ah karena hal yang baru dalam bidang ibadah. Mudah saja kita itu untuk menghukumi sesuatu itu mana yang bid'ah dan mana yang tidak. Pertanyaannya misalnya, apakah mengadakan peringatan Maulid Nabi itu bid'ah atau bukan? Tanya, apakah itu bidang akidah? Bukan. Bukan. Apakah itu ibadah? Bukan. Kalau begitu apa itu? Ya, muamalah. Jadi kalau yang baru dalam hal itu tidak apa-apa. Hanya di Fatwa Tarjih Muhammadiyah itu tidak mengharapkan peringatan Maulid Nabi. Tapi di Muhammadiyah tidak dibudayakan. Betul kan? Iya, tapi kalau mau silahkan begitu ya. Tapi tidak dibudayakan di kita ini. Sekarang bid'ahnya itu di mana? Ketika misalnya bapak-bapak mengadakan peringatan Maulid, kebetulan di bulan Maulud mengundang ustadz menyampaikan sejarah Nabi. Nah, itu di mana bid'ahnya? Nah, itu tidak bid'ah. Bid'ah itu kalau ada ritual-ritual. Misalnya ritual mencuci keris, ritual melemparkan nasi ke atas atap pada bulan Maulud dengan keyakinan nanti kalau ada angin ribut, nah itu tidak akan terkena angin ribut misalnya. Nah, baru itu dikatakan bid'ah karena berkaitan dengan akidah. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, tajdid pengertiannya, coba pengertian yang pertama, tajdid itu apa tadi tuh? At-tajrid itu artinya pemurnian. Nah, yang kedua adalah dinamisasi, pembaruan-pembaruan.
pembaruan misalnya dulu di lembaga-lembaga pendidikan kalau hadir pengajian itu tidak pakai bangku dan tidak pakai meja, apalagi memakai mikrofon, apalagi ditayangkan di YouTube. Ini di YouTube saya nanti akan ada insya Allah. Nah, itu tidak ada pada zaman Nabi. Nah, sekarang ini ada inovasi, ada pembaharuan. Silakan lakukan pembaharuan dalam bidang politik misalnya. Kemarin saya diperintahkan oleh Ibu Kokom untuk menyampaikan materi pilkada menurut syariat Islam di TV-mu ya. Itu bisa dilihat di TV-mu channel oleh bapak-bapak di YouTube itu TV-mu channel. Nah, pemilihan pimpinan itu tidak ada perintahnya dari Nabi harus bagaimana. Apakah secara aklamasi, apakah formatur, penunjukan atau pemilihan langsung. Nah, itu tidak ada ketentuannya. Nah, maka kita melakukan inovasi. Ya, pemilihan langsung. Kalau dulu manual, sekarang misalnya. Nanti pakai teknologi, ya. Digitalisasi seperti di Amerika misalnya begitu ya. Tidak harus mencoblos pakai kertas gitu. Nah, itu pembaharuan. Nah, itu kita ada inovasi di sana. Dah, yang kedua tajdid. Yang ketiga manhaj wawasan tarjih itu adalah toleransi ya, Pak ya. Toleransi itu artinya kesiapan diri untuk menerima adanya perbedaan baik dalam pemikiran, pendapat ya. Yang berbeda dengan pemikiran dan pendapat kita. Jadi warga Muhammadiyah itu harus mau menerima adanya perbedaan. Adanya pendapat Muhammadiyah dalam putusan tarjih tidak berarti yang lain itu salah. Tidak berarti yang benar itu hanya punya kita. Itulah Muhammadiyah. Jadi berbeda katakanlah dengan orang yang mengatakan kalau kita sudah berpendapat inilah yang benar, yang lain salah. Itu tidak demikian. Jadi kita tidak menafikan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan pendapat saya itu benar, tetapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat orang lain itu salah, tapi mungkin mengandung kebenaran. Pendapat tarjih itu benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Maka kita terbuka adanya pembaharuan atau ada pendapat baru di Muhammadiyah. Tapi ini diputuskannya oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Pendapat orang lain itu salah, mungkin mengandung kebenaran. Makanya Muhammadiyah, para bapak dan ibu sekalian, setiap kali melakukan tarjih itu suka mengundang pakar-pakar dari ormas yang lain. Seperti misalnya ketika membahas masalah 5. Masalah 5 itu apa saja, Pak, di tarjih? Agama, apa lupa lagi nih? Qiyas, sabilillah, apa lagi? Dunia, ya. Ya udah 5 belum? Sudah welah. Nah, itu merumuskan itu mengundang saudara kita dari Persatuan Islam gitu. Nah, saya tahu betul ketika merumuskan tarjih yang terakhir itu draftnya itu dari para pakar yang belum tentu dari Muhammadiyah. Kemudian oleh para ahli tarjih Muhammadiyah dianalisa, kemudian dibuat kesimpulan gitu. Nah, jadi kita itu melibatkan banyak orang di dalam mengambil keputusan. Karena bisa jadi ada orang lain yang pendapatnya lebih bagus ya dan lebih bersumber kepada Quran dan Sunnah. Maka kita harus toleran. Dan yang keempat ya, kelima. Yang keempat, kita itu harus terbuka. Ya, ada konsep pintu ijtihad telah tertutup
Nah, bagi kita pintu ijtihad itu masih terbuka. Jadi jangan jumud ya, warga persyarikatan itu tidak boleh jumud, harus terbuka terhadap adanya perubahan-perubahan. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk orang Mekah atau Arab Saudi saja. Oleh karena itu ulama-ulama itu kebanyakan bukan dari Arab Saudi. Misalnya Bukhari orang mana? Bukhari itu orang Rusia. Muslim orang mana? Tirmidzi orang mana? Nasai orang mana? Ibnu Majah orang mana? Itu bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi di luar Mekah dan Madinah. Jadi ketika Islam dibawa ke Suriah, di situ bersentuhan dengan Nasrani. Islam dibawa ke Yunani, bersentuhan dengan pemikiran filosofis. Islam dibawa ke Perancis, ada paham nasionalis. Maka Islam itu harus merespon semua pandangan dan pendapat. Karena Islam itu tidak berada di ruang hampa. Islam itu berada di ruangan yang banyak orangnya, banyak pendapatnya, banyak pemikirannya. Dan semuanya itu harus diladeni oleh orang Islam, harus diladeni oleh orang Muhammadiyah. Betul nggak? Iya, makanya kita terbuka, dialog. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Oh, berarti bukan yang terakhir. Yang kelima apa, Bu? Iya, tidak berafiliasi pada mazhab tertentu. Nah, ketika merumuskan ini di PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, terjadi perdebatan ya. Tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu, ada catatan sambil menghargai pendapat-pendapat mazhab. Jadi Muhammadiyah tidak berafiliasi dalam bidang akidah, misalnya kepada Syiah, kepada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, apalagi Maturidiyah, Asy'ariyah, itu tidak terafiliasi ke sana. Dalam bidang fikih tidak berafiliasi kepada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, atau juga misalnya Ja'fari dan lain sebagainya. Dalam bidang akhlak tidak bermadhab kepada salah satu madhab akhlak, Ghazali misalnya, atau Junaidi al-Baghdadi atau yang lain-lain. Itu tidak. Tapi Muhammadiyah itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, yang pendapat mazhab itu dijadikan alat untuk memahami Quran dan Sunnah itu. Bagaimana misalnya Syafi'i memahami, Hambali memahami, misalnya begini. Dalam hadis dikatakan kalau kita makan karena lupa di bulan Ramadan, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi Imam Hanafi berpendapat itu membatalkan puasa. Ya, apalagi kalau makan saboboko gitu. Ya. Nah, mana yang kita pegangi? Yang kita pegangi adalah hadis Nabi yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Apakah ketika kita tayamum itu harus mencari air dulu atau tidak? Coba lihat pendapat Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Nah, misalnya pendapat Imam Syafi'i, kata-kata fa'ilam tajidu ma'an berarti harus mencari dulu, ya. Nah, maka Muhammadiyah melihat pendapat-pendapat itu untuk membantu di dalam memahami ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Nah, jadi yang dimaksud tidak berpegang atau terafiliasi kepada mazhab tertentu tidak berarti sama sekali ditinggalkan. Yang kadang-kadang Bapak Ibu baca di dalam tanya jawab agama, ya, seringkali Majelis Tarjih itu mengutip pendapat mazhab, tapi Muhammadiyah tidak mengikuti kepada salah satu mazhab. Nah, yang terakhir, yang keenam, Bapak dan Ibu sekalian, Muhammadiyah itu wawasannya adalah wawasan wasati. Wasati itu moderat.
Moderat itu bukan moderat dalam bidang politik ya. Kalau dalam bidang politik yang dikatakan moderat itu pro Amerika. Kalau yang ekstrim itu tidak pro Amerika, bukan begitu. Yang dikatakan moderat itu ya pertengahan dalam memahami ajaran agama atau perilaku keagamaan kita itu moderat. Tidak tatorub. Tatorub itu artinya ekstrim, terlalu berlebihan atau terlalu berkurang. Ya, dalam Islam itu kan tengah-tengah, misalnya akidah. Ada aliran ateisme. Bapak-bapak yang pernah mempelajari filsafat agama, ada ateisme, ada politeisme, ada panenteisme, ada teisme lain lah. Saya ingat itu kalau sedang mengajar, kalau tidak mengajar tidak ingat. Ya, saya mengajar filsafat agama. Nah, ateis itu sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau politeis itu Tuhan itu banyak. Karena persoalan manusia itu banyak, persoalan anak, persoalan istri, persoalan ya teman segala macam, maka tidak cukup diselesaikan oleh satu Tuhan. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana, ada di kamar ada Tuhan, dalam bentuk patung begitu ya, di dapur ada Tuhan begitu, maka perlu diberi sesajen. Itu politeis. Nah, kita mengajarkan monoteis, tauhid. Nah, tauhid itu tengah-tengah antara ateis dengan politeis. Dalam bidang akhlak juga tengah-tengah. Misalnya Al-Quran mengatakan, la taj'al yadaka maglulatan ala unukika wala tabsutha kulal basti patak uda maluman masuro. Tidak terlalu pelit, tidak terlalu dermawan. Jadi tengah-tengah antara pelit dengan terlalu dermawan. Ya, tengah-tengah. Ya, jangan kemana-mana pikirnya, yang tengah-tengah. Nah, itulah namanya wasati. Apakah itu ada di dalam Al-Quran? Ada, bapak-bapak. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Amerika itu tidak bisa menjadi juru damai antara Israel dengan Palestina. Karena apa? Karena Amerika itu berpihak kepada Israel. Negara-negara yang terlalu berpihak kepada Palestina juga tidak bisa menjadi juru damai. Tidak bisa menjadi saksi, tidak bisa menjadi syahid. Nah, jadi kita bisa menjadi syahid itu kalau kita moderat. Nah, itu wawasan tarjih yang terakhir, wasati. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini akan panjang ya. Berapa menit lagi nih, Pak? 30 menit ya dari tadi. 30 menit. Berapa, Pak? 7 menit. Kalau 7 menit, yang berikutnya adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu di Muhammadiyah ada 2. Sumber hukum Islam yang utama, yaitu Quran dan hadis atau Quran dan sunnah. Kemudian sumber hukum Islam pendamping atau yang disebut dengan paratekstual gitu. Nah, Quran tidak perlu dijelaskan. Nah, hadis bagi Muhammadiyah selama ini dikenal Muhammadiyah hanya menerima hadis sahih. Ya, dalam muktamar Muhammadiyah di Jakarta ya, itu ada satu keputusan bahwa sumber hukum Islam yang kedua adalah sunnah makbulah. Sunnah yang diterima. Ada 3. Yang pertama hadis sahih, jelas. Yang kedua hadis hasan. Dan yang ketiga hadis doib dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, jadi syarat dan ketentuan berlaku itu bukan hanya ketika meminjam ke bank Jabar Syariah ya. Tapi menggunakan hadis doib juga ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Ya, al-ahadisu do'ifah. Hadis-hadis yang do'if itu ya'dodu ba'dohu ba'don,
saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. La yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujah, ya, illa ma'a kasrati turukiha, kecuali banyak jalur periwayatannya. Itu satu, harus banyak sanad-sanadnya, bukan hanya satu sumber saja. Yang kedua, yaitu adanya suatu qarinah bahwa hadis itu ada sumbernya. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah yang sahih. Itu 3 syaratnya hadis dhaif bisa diterima. Misalnya begini, dalam putusan Munas Tarjih di Makassar, Muhammadiyah itu membahas tentang sholat sunat isyraq. Hadis-hadis tentang sholat sunat isyraq itu semuanya dhaif. Tapi ada 3 syarat tadi terpenuhi. Pertama, jalur periwayatannya banyak, ya. Man sholat al-fajri fil masjidi jama'atan summa yajlisu yadhkurullaha hatta yatatlu al-samsu, ya, summa yusolli rokataini falahu ka'ajri hajatin wa umrotin tamatan. Itu hadisnya. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk untuk berzikir sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan seperti pahala haji sempurna. Itu hadisnya semuanya dhaif, tetapi jalur periwayatannya banyak. Yang kedua, ada sumbernya, yaitu sholat duha. Jadi sholat duha di awal waktu itu namanya isyraq atau sholat sunat syuruk, gitu. Kemudian tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Nah, itulah hadis. Nah, kemudian ada lagi ijma, yaitu kesepakatan para ulama, semuanya sudah paham. Qiyas, yaitu menganalogikan, misalnya apakah korupsi itu haram atau tidak, ya, dianalogikan kepada mencuri karena adanya persamaan ilat. Kemudian istihsan, ya, istihsan itu adalah udulul mujtahid min qiyasin jali ila qiyasin khofi dan seterusnya, begitu, ya, atau berpaling dari satu dalil kepada dalil yang lain. Dalil yang satu membolehkan, tetapi kalau misalnya begini, ada ayat yang mengatakan al-yauma uhila lakum ta'amuhum, pada hari ini aku halalkan bagi kalian makanan mereka, makanan Yahudi dan Nasrani, begitu, ya, dan makanan kalian halal bagi mereka. Nah, kemudian wal musonatu minal ladina amanu wal musonatu minal ladina utul kitab, dan wanita-wanita terpelihara dari kaum mukminat dan wanita-wanita terpelihara dari ahli kitab. Nah, kebetulan salah satu arti dari kata Depok adalah penganut agama Nasrani pertama di Indonesia, katanya. Tapi ditolak oleh Pak Ketua PDM. Karena apa? Karena kata Depok sudah ada sebelum abad ke-17, sebelum Cornelis apa, Pak? Nah, Cornelis Castellin itu menguasai wilayah yang ada di Depok ini, yang luasnya kurang lebih 22 kilometer lebih lah. Dia membeli tanah di sini. Nah, sebelum ada dia itu sudah ada kata Depok. Nah, kemudian kata Depok itu yang kemudian menjadi kata jadian, yaitu padepokan. Nah, ini ada 2 teori. Teori yang pertama, tempat pemberhentian atau tempat istirahat dari Raja Pajajaran. Ya, Raja Pajajaran istirahatnya ini di Depok. Tadi saya tanya kepada Pak Ketua PDM, di belah mana peninggalan bersejarah di sini? Ya, tempat istirahatnya Raja Pajajaran. Ternyata tidak ada, di mana nggak tahu, ya. Nah, padepokan yang kedua dalam pengertian ketika Sultan Agung, ya, melakukan penyerangan terhadap
Batavia POC itu tempat peristirahatannya di Depok. Tapi yang penting ada kata-kata istirahat. Jadi bukan dari singkatan dari bahasa Belanda yang artinya bahwa Depok ini tempat Nasrani pertama berada di tanah air begitu. Ya, itulah sejarah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maksud saya di sini ada ahli kitab begitu ya. Dalam ayat ini kan boleh laki-laki muslim menikahi ahlul kitab. Dan Umar ketika Islam tersebar ke Suriah dan ke Libanon, Suriah Libanon itu kan banyak wanita-wanita cantik ya, secantik wanita-wanita Depok gitu. Iya. Nah, nanti kalau bapak-bapak umroh coba cari orang Libanon sana, ya, bandingkan dengan ibu-ibu Aisyah. Nah, ya. Nah, pada waktu itu banyak kaum muslimin yang menikahi orang Suriah, orang Libanon. Banyak yang menikahi. Kemudian Umar bin Khattab itu melarang kaum muslimin untuk menikahi mereka. Disuruh mereka itu untuk mencerai. Maka para sahabat itu menceraikan istrinya yang non muslim itu. Tapi Hudzaifah ibnul Yaman itu tidak menceraikan istrinya, ya. Tapi setelah Umar tidak melarang, Hudzaifah itu menceraikan istrinya. Ya, ketika ditanya, kenapa ketika Umar melarang kau tidak menceraikan? Tapi ketika Umar sudah tidak melarang, kau menceraikan istrimu yang non muslim itu. Kata Hudzaifah, aku tidak suka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan tapi aku sadar, aku tahu kenapa Umar bin Khattab menyuruh untuk menceraikan. Apa tujuannya? Lisaddid dari'ah, untuk mencegah jalan kemafsadatan, ya. Bisa dibayangkan bapak-bapak, kalau saya menikahi wanita ahlul kitab, pada waktu pagi hari Minggu saya mengajak anak saya ke majelis tarjih, tapi ibunya mengajak ke gereja. Saya menyuruh membuat sate sapi, tapi istri saya membuat sate babi. Bagaimana itu? Kacau itu ya. Nah, maka lisaddid dari'ah, walaupun ayat tadi membolehkan, tapi untuk mencegah jalan kemafsadatan dilarang misalnya. Nah, itu namanya saddud dari'ah. Jadi dari dalil Quran berpaling kepada saddud dari'ah. Nah, itulah istihsan. Kemudian ada lagi istishab, mengembalikan hukum kepada hukum asal. Al-aslu fil ibadah li tahrim. Hukum asal ibadah itu menunjukkan haram. Hatta yadula dalil ala hilafiha. Sehingga ada dalil yang menunjukkan kebalikan atau amriha, perintah. Jadi urusan ibadah itu yang dicari apanya? Perintahnya. Kalau tidak ada perintah, haram. Nah, tapi urusan dunia hukum asalnya itu boleh. Boleh tidak perempuan naik pohon kelapa? Boleh asal di celana. Ya, boleh ya, karena tidak ada larangan. Kalau ada larangan baru haram. Jadi hukum dunia itu yang dicari larangannya. Tapi kalau ibadah yang dicari perintahnya. Kalau tidak ada perintah haram. Tapi kalau urusan dunia yang dicari larangan, tidak ada larangan berarti halal, berarti boleh gitu. Nah, itu namanya istishab ya. Saddud dari'ah tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada fatwa sahabat, ada juga syara'u man qoblana. Syariat sebelum kita, sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ya, syariat sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ya, kita mengamalkan ajaran Nabi Daud, yaitu puasa Daud. Kita mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, itulah adalah syariat sebelum kita. Ada yang bisa kita ikuti,
ada yang tidak bisa diikuti, yang tidak, misalnya ajaran Nabi Musa alaihissalam, ketika kena najis, maka yang kena najis itu harus dipotong. Ibu-ibu nanti ke toilet kan ya, kemudian kecipratan najis, nah nanti di rumah dipotong itu celananya, ya, bajunya dipotong gitu, ya, berarti harus setiap hari ini beli baju gitu, karena setiap kena najis dipotong. Nah, itu tidak diamalkan oleh kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang belum dijelaskan sumber hukum Islam, sudah saya kira ya. Nah, yang terakhir aja, tadi kan 7 menit udah lebih mungkin. Yang terakhir yaitu mengenai pendekatan. Pendekatan ada bayani, burhani, dan irfani. Bayani memahami, paham sosial keagamaan menggunakan ayat Quran dan hadis. Kalau burhani menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan seperti mengenai hisab. Kalau irfani itu menggunakan kejernihan hati kita di dalam memahami masalah sosial keagamaan. Nah, kemudian metode tarjih, ya, dalam mentarjih itu ada metode-metode yang diantaranya diawali dengan al-qiyam al-asasiyah, yaitu nilai-nilai dasar, dilanjutkan dengan al-usul al-kulliyah, prinsip-prinsip umum, baru kemudian al-ahkam al-far'iyah. Dan yang terakhir sekali ada satu kaidah ya, yang mengatakan al-ahkamu yataghayyaru, hukum itu berubah, bitaghayyuril amkinah, dengan adanya perubahan tempat, wal azminah wal ahwal, atau kaidahnya yang di Muhammadiyah itu di ujung, Pak, di ujung sekali, latun karu, ya, tidak diinkari atau tidak boleh diinkari, ya, tagoyurul ahkam, berubahnya hukum, bitagoyuril amkinah wal azminah wal ahwal, dengan adanya perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Jadi waktu itu memiliki peran di dalam menentukan hukum, tempat menentukan peran di dalam menentukan hukum, keadaan juga menentukan peran dalam menentukan hukum. Sebagaimana kita ketahui ada hadis yang mengatakan la yaflaha qaumun, suatu kaum itu tidak akan berhasil walau amrohu imro'atan, yang menyerahkan urusannya itu kepada perempuan. Ya, itu hadis begitu. Itu Nabi itu memberikan komentar terhadap Raja Najasyi yang mengangkat anak perempuannya yang tidak memiliki kualifikasi, yang tidak memiliki kompetensi, diangkat menjadi raja. Nah, sekarang ibu-ibu ini lebih pintar daripada bapak-bapak, banyak yang lebih pintar, ya, banyak yang lebih pintar. Maka di putusan tarjih, ya, ketika membahas tentang keluarga, ya, itu boleh perempuan menjadi pemimpin, pemimpin politik, apakah itu bupati, gubernur, atau mungkin bahkan presiden. Bahkan di dalam sejarah, Aisyah itu pernah memimpin perang dalam perang Jamal. Zaman dinasti Mamluk ada seorang sultan namanya Sajaratudur, perempuan juga. Kemudian di Aceh, ya, itu ada Sophiatuddin. Pada waktu itu Abdul Rauf Asingkili mempersyaratkan yang harus menjadi sultan itu harus laki-laki. Tapi ketika perempuan menjadi sultanah namanya Sophiatuddin, maka Abdul Rauf Asingkili itu tidak bersuara, begitu ya. Karena tadi hukum itu berubah dengan adanya perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Keadaannya perempuan yang tidak dianggap mampu itu ya tidak bisa diangkat menjadi pemimpin. Tapi sekarang untuk menjadi presiden, misalnya Bapak dan Ibu sekalian, apakah presiden kalau menandatangani undang-undang itu buat sendiri? Mungkin saja dia tidak tahu isinya itu, ya.
Apakah ketika presiden menandatangani peraturan pemerintah, apakah dia paham isinya? Itu belum tentu. Karena di bawahnya itu yang membuat para ahli, para pakar. Apakah menteri juga begitu, bupati, wali kota? Saya sering Bapak Ibu di Garut itu diminta untuk menjadi narasumber, misalnya untuk menyusun perda, misalnya rencana jangka panjang Garut. Itu salah satu diantaranya dari 9 orang saya ikut merumuskan. Ya, jadi bupati tinggal menandatangani saja. Ketika disusun PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, nah itu zaman Megawati ya kalau tidak salah. Jadi yang memikirkan itu adalah para pakar dan para ahli gitu. Jadi bukan mereka. Jadi kalau kondisinya seperti itu, walaupun perempuan itu boleh, tapi ulah bodoh-bodoh teh ngawewe. Nah, kalau bodoh mah ditipu bawahannya, betul ya? Kalau ibu-ibu Aisyah mah sudah pada pinter ini. Nanti ada calon bupati dari Ibu Aisyah, wali kota ya? Iya, ada nggak calon dari kita ini? Ada ya. Mudah-mudahan menang ya Bu ya. Bapak dan Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya lebih. Terima kasih. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.